Mereka saat ini sedang mengolah tanah ataupun area persawahan untuk mempersiapkan datangnya musim penghujan, akan ditanami tanaman padi ya. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah adik-adik kita yang sedang praktekum ya, menjalankan alat pertanian. Nah, di sini kita lihat ada traktor ya, sedang dijalankan oleh adik-adik kita ya. Dilihat ya, seru ya. Nah, Menteri Luar Negeri kita hari ini udah bagus tuh, berani masuk ke BRICS. Nanti menjadi BRICS. BRICS Indonesia. Bagus. Tadi itu perubahan mendasar pendidikan. Pendidikan dijamin oleh pemerintah. Dimulai dari pemerintahan Prabowo. Dan beliau bisa, kalau mau memanfaatkan kebisaannya. Mengatur pangan pun beliau bisa, kalau mau memanfaatkan kebisaannya. Langkah cepat ada untuk pangan, sewa punya rakyat, garap oleh negara, rakyat ikut menggarap. Kalau dibimbing oleh negara, berhasil. Teknisnya nanti kita bicara lebih jauh. Sesungguhnya apa yang berjalan setelah merdeka itu tidak seperti sistem yang dibuat Belanda. Out of system yang dibuat Belanda. Kalau masih pakai sistem itu, terus diisi pendidikan Indonesia, kemudian nasionalisme Indonesia, kemudian demokrasi Indonesia, sudah terbang tinggi Garuda ini. Jadi sekarang kelengahan kita ini harus disudahi oleh pemerintahan Pak Prabowo ini. Punya kemampuan beliau ini untuk mengadakan perubahan secara mendasar, punya kemampuan. Beliau secara nasab putra seorang ekonom besar, secara pribadi jenderal, punya nasionalisme tinggi, capability punya. Itu dikerahkan untuk Indonesia. Kan begitu. Pak Prabowo presiden. Ya sudah, presiden itu punya hak mengatur. Tentunya dibantu oleh pembantu-pembantunya, apapun namanya. Sarana, kalau seperti sekarang sudah semua. Tapi sarana yang mensentralkan anak didik itu yang tidak ada. Coba bayangkan, anak SD diantar oleh orang tuanya pakai motor di kota yang kecil. Ada 100 anak, 100 motor lewat. Gara-gara sarana pendidikannya tidak memadai. Nanti SMP yang kaya diantar mobil. Ngantar satu anak pakai satu mobil. 100 anak, 100 mobil. Betapa kreditnya jalan raya. Jadi sarana pendidikan tadi itu 1000 hektar untuk satu daerah. Setelah keluar dari situ musim cuti, baru ada keramaian di jalan raya. Tapi selama 5 bulan jalan raya hanya dimanfaatkan oleh orang yang kerja. Anak belajar di dalam, tidak mengganggu. Anak keluar pendidikan, bidang apa, mampu berbuat apa. Sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada itu. Anak keluar pertanian, bisa bertani. Tentunya dengan cara yang kekinian.
Anak tamatan teknik bisa menjalankan ilmu teknik. Anak keluar laut, pelautan, bisa menjalankan. Tapi tidak semua menjadi peserta didik yang vokasional. Jadi dibagi nanti. Vokasional akan lebih banyak yang meneruskan di jalur akademik, itu paling 10%. 90% vokasional. Maka bangsa Indonesia nanti punya skill yang dikehendaki oleh dunia. Karena nanti pendidikan Indonesia untuk dunia, yang kita istilahkan global education. Begini, mulai tahun kemarin 23 akhir atau awal 24, di akhir 23 itu kita mulai membuka, inginnya itu vokasional, tapi karena tidak diizinkan sampai sekarang nggak keluar izin, kita berikan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler baru 2, pertanian dan perkapalan. Mungkin nanti tahun depan ada ekstrakurikuler pertukangan lah, ekstrakurikuler yang macam-macam. Maksudnya apa? Dengan memiliki ekstrakurikuler yang dia yakini, tekuni, itu nanti dia punya kapabilitas tertentu. Setelah itu kita persiapkan. Kalau mereka ahli perkapalan, kemudian berhenti dulu, ingin bekerja sesuai kemampuannya, kita siapkan pekerjaannya. Tidak kita lepas. Maka kita membuat kapal di sini. Mereka yang menjalankan. Setelah punya bekal, dia bisa kuliah. Atau sambil bekerja, kuliah di universitas terbuka. Nah, seperti itu. Dan ini berjalan. Kalau ekstrakurikuler pertanian, sediakan lahannya. Bimbing. Kemudian persiapkan segala yang dikehendaki untuk bertani. Membuka lahan. Siapkan alatnya. Teman-teman, nah ini dia ya. Ini adalah area praktikum dari adik-adik pelajar kelas 11 dan juga kelas 10 Alia di Ma'had Az-Zaitun ya. Mereka saat ini sedang mengolah tanah ataupun area persawahan untuk mempersiapkan datangnya musim penghujan, akan ditanami tanaman padi ya. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah adik-adik kita yang sedang praktekum ya, menjalankan alat pertanian. Nah, di sini kita lihat ada traktor ya, sedang dijalankan oleh adik-adik kita ya. Dilihat ya, seru ya. Mereka mengoperasikan alat pertanian ini dibimbing oleh mentor. Pengairannya, siapkan pengairannya. Bibit, siapkan bibitnya. Modal, siapkan modalnya. Mereka tidak ada kesulitan. Setelah berhasil, dibagi. Mereka punya hasil, mendapat bagiannya. Setelah itu, silakan menulis hasil penelitianmu dari ekstrakurikuler itu. Dan mereka meyakini bahwa itu keyakinan dia sebagai pelajar yang menginginkan di pertanian. Jangan-jangan nanti setelah itu kuliahnya di pertanian juga. Yang perkapalan juga begitu. Yang perkapalan, kita kenalkan kapal. Tidak sekedar kenal, suruh bikin. Kita suruh bikin, suruh jalankan di laut. Sebab bangsa Indonesia ini terlalu cinta daratan. Dibawa ke laut, pening kepala, muntah. Kemudian kita buatkan lagu. Ya,
Selama ini kan lagu nenek moyangku orang pelaut. Itu nenek moyangmu lah kamu. Nah, maka nyanyiannya dirubah sedikit. Aku, lanjut nenek moyangku, dan seterusnya. Dijiwai. Bagaimana kita bisa kenal laut kalau tidak punya tanah di pinggir laut? Kita buatkan. Kita kasih nyanyian. Kita karang. Jangan menunggu dikarangkan orang. Dicintai. Tiap hari dinyanyikan. Diinternalisasikan ke dalam pribadinya. Seperti halnya Indonesia Raya. Kalau pendidikannya dari buku, nggak pernah dipraktekkan wujud, nggak bisa. Cerita perkapalan ini ukuran sekian, nggak pernah diwujudkan. Memang bisa kapal di darat, dibawa ke pinggir laut. Memang bisa jalan, kasih mesin. Memang bisa jalan sendiri, belajar mengendalikan, jadi nakoda. Nah, itulah maka dijiwai. Dulu Belanda itu begitu mendidiknya. Artinya 3 soal tadi, pendidikan, nasionalisme, demokrasi, itu harus kita wujudkan. Maka menjadi pertanyaan, apa yang dapat kita sajikan untuk Indonesia kini dan mendatang?